وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Sangat luar biasa. Yang ibu-ibu seperti inilah insya Allah sadonya nanti masuk sarung. Kayaknya ibu-ibu masuk sarung yakin payah. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي ila akhir sampai sudah. Ini pedoman pengajian kita pada majelis taklim sekarang, surah Al-Maidah ayat 12. Insya Allah mudah-mudahan apa yang dimulaikan oleh Al-Maidah ini menjadi renungan bagi kita yang kemudian hidup bisa cari tumpang, mati hidup bisa cari pakai, mati bisa cari tumpang, siang bisa dipakai, malam bisa dipakalang. Insya Allah mati dalam beriman, di akhirat masuk surga. Amin. Penghormatan kita boncengi sajalah kepada teman-teman kita, guru-guru kita yang telah mendahului tadi. Tapi dipastikan satu Allah yang berhadir ini, buang kuning mama alim ulama cerdik pandai pemuka masyarakat, seluruh para budak kandung, pemuda atau pemudi, siswa atau siswi, remaja atau remaji, mahasiswa atau mahasiswi, laki-laki atau panusi, dadang atau tete, tua atau muda, rancak atau bulu, gadang atau sado Allahnya nilai namun orang sado dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa-rasanya pernah ceramah di masjid kita ini, dan rasa-rasanya belum atau sudah? Rasa-rasanya sudah kira-kira tahun 2004 sebelum tsunami Aceh. Waktu itu saya belum pandai bahasa Minang, masih ceramah dengan bahasa Indonesia. Nah, hari ini saya alhamdulillah bisa hadir kembali di masjid kita ini dengan jamaah kita semua. Sebagai ibu-ibu ada yang telah kenal, ada yang belum kenal, tapi dipastikan pertemuan kita ini atas diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pada pertemuan kali ini kita berbicara pokok persoalan Al-Maidah ini. Al-Maidah bermakna hidangan, yang artinya fasilitas. Orang-orang yang beriman dengan Allah berpedoman kepada Al-Maidah, surat Al-Maidah ini, Allah akan berikan fasilitas. Fasilitas apa? Apakah fasilitas dunia? Tidak, tapi fasilitas akhirat. Fasilitas dunia kan sementara, rancak sementara, betul? Ganteng sementara, yo, kayu sementara, cantik sementara, kuat sementara, lemah sementara, balaki sementara, babini nggak ada yang lamunan sementara. Akan bawa seorang si kucing relatif namanya. Sementara karena barang yang sementara itu bagaimana kemudian
kita mampu untuk aplikasikan dalam kehidupan. Allah berikan mata yang sementara, kita lihat apa? Allah berikan tangan yang sementara, kita lakukan apa? Allah berikan kaki yang sementara, kita gunakan untuk apa? Allah berikan mulut yang sementara, kita lakukan apa? Dengan itulah dalam Al-Hasyr Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ila akhir. Allah katakan dalam Al-Hasyr, wahai mereka orang-orang yang beriman, yang mengaku Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai Nabinya, Al-Quran sebagai kitabnya, yakin do neraka, yakin lo do surga, percaya hari kiamat itu ada. Mereka yang meyakini tidak sekedar ungkapan, yakinnya tidak sekedar lisan, yakinnya tidak sekedar bibir, yakinnya tidak sekedar sebutan, yakinnya tidak sekedar ungkapan, yakinnya tidak sekedar lipstick, pemanis pikir, atau sekedar not decoration only. Itu artinya itu. Nggak tahu kan? Kamu mau atau tidak? Imannya bukan lipstick, tapi bagaimana kemudian mampu melimpahnya dalam kehidupan. Begitu kemanapun kita yakin Allah bersama kita, kita akan hati-hati ngomong, hati-hati bekerja, hati-hati lakukan apa, hati-hati. Semua kita hati-hati, karena seluruh kita, sebagaimana disampaikan oleh tuanku itu tadi, tidak terlepas dari kesalahan. Betul? Makin tinggi jabatannya, makin besar kesalahannya. Makin kuat imannya, makin kencang godaannya. Tidak ada orang yang lapih dari bermacam bentuk kesalahan. Betul? Makin hebat dia, makin besar tantangannya. Bagaikan pohon tinggi, makin tinggi pohonnya, makin kencang anginnya. Kalau takut dengan angin, silakan kita jadi rumput, tapi pasti akan dipijak-pijak orang. Artinya hidup tidak ada tanpa resiko. Kita akan berhadapan dengan bermacam bentuk ujian, kita akan berhadapan dengan bermacam cobaan, kita akan berhadapan dengan bermacam bentuk tantangan. Maka dari seluruh tantangan-tantangan itu, dengan tujuan la'allakum tattaqun, kita akan mendapat nilai tertinggi. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Sebab itulah apa kata Allah dalam ayat ini? Wa qala Allah, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, inni ma'akum, sesungguhnya aku selalu bersama engkau. Aku ini selalu bersamamu. Kau tak perlu takut, kau jangan khawatir, kau jangan gelisah. La takau wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar, Allah selalu bersama kita. Betul? Tapi kenyataan yang terjadi, tidak ada pipi jameh, tidak ada karajo jameh, tidak lulus kuliah jameh, tidak dapat lagi. Kuliah kita di Indonesia tidak seberat ketika saya masuk kuliah di Mesir. Kalau di Mesir 17 mata pelajaran, satu saya gagal, menggugurkan semua pelajaran, diulang dari pertama. Berbeda dengan di Indonesia, gagal satu bisa tambah semester. Tapi kalau di Mesir 17 pelajaran, gagal satu, hilang ukur 17 mata pelajaran. Maka oleh karena itu, seluruh kita Allah berikan ujian. Untuk apa ujian itu? Untuk melihat. Dengan apa Allah uji? Pertama dengan dunia. Lihat Al-Kahfi ayat 7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kata Allah, apapun yang kami ciptakan di dunia ini, cari kakek, cari kau ke bawah, kita cari bulan, kita cari bintang, kita cari planet, kita cari kau matahari. Satu yang ada di atas, cari kau ke bawah. Rumah nan buat tinggi-tinggi, kotoran man tilik-tilik,
Matang tadi kenikmatan yang sementara. Banyak orang yang terpesona dengan yang sementara, banyak orang yang lalai dengan barang yang sementara, banyak orang yang tertipu dengan barang yang sementara, padahal awak lupa dengan barang yang selama-lama. Dunia hanya sementara, betul? Betul? Nah, itu yang kamu ibu-ibu dulu waktu masih remaja, umurnya 25-30 mungkin masih cantik semua, betul? Ini adalah umur yang 40 kate, 50 kate, 60 kate. Yang ondel pila banyakan kelek, kacang-kacang lah banyakan mentrak, sapion lah adonan pacak, dili-tali nak no, dioklek nan tinggal, adonan selesai dan tunggu. Dan kalau kritik lagi pulang saja. Kini mungkin kita masih bangga karena wajah masih cantik, kulit masih mulus kayak batang pisang berubah, mungkin awak masih rancak kayak binatang film. Kecantikan yang kita banggakan, ketampanan yang kita sombongkan, kekayaan yang mau kita angkuh akan berpisah dengan kita, akan meninggalkan kita, akan menjauhkan kita. Tidak ada sahabat yang setia pada saat itu, tidak ada kawan yang sejati pada hari itu, tidak ada urusan yang elok pada hari itu. Walaupun ada ayah kayu, bintinya banyak, hartanya banyak, sawahnya banyak, bininya pada hari itu tidak ada manfaatnya. Makujan jangan bangga awak punya urusan titik banyak, jangan bangga punya urusan harta banyak, jangan bangga punya urusan kayu. Buat apa dia kaya ketika kita sakit, ketika kita susah, ketika kita payah, nyodak mau menolong bangga apa? Bangga apa? Maka teman yang terbaik, teman yang setia, teman yang bagus, teman yang tahu susah dengan senangnya kita, tidak akan meninggalkan kita, dia akan menemani kita, menolong kita. Ada tuh orang setuju barat, the best friend, teman yang terbaik, teman yang terbaik. Oh laki enggak, istri enggak. Sesayang-sayang sama istri sama kita punya batas, secinta-cintanya suami sama kita juga punya batas. Baru menikah betul, honeymoon betul, kemana-mana berdua, jalan pakai tangan seolah-olah setuju di baduo. Sebenarnya istri kepeleset kayu ramah tidak laki suami bukan main, hati-hatian. Punya anak 3, ondel lah mulai rontok, oli lah mulai berubah. Dulu merek oli tokuan, kini berubah wanto. 7 lampe, anak dulu yang lah 7. Dulu ketika istri ngomong sama suami, bang apa yang luar biasa, gak pandai masak dingin tidak bahado, keasinan bikin gulai sekilo masuk garam dicumpur lagi keluar kok begitu. Apa kata si istri, asin tak minda lajane asin gulai itu tidak ada rupanya cinta bisa mampu mengalah garam 3 kilo. Ini lausam jangan main-main dengan aku. Kata bini, Masya Allah jantungan nama aku. Dulu tak pernah tanya aku. Bang, apa ya? Artinya apa? Relatif. Hari ini kita cari aman, dunia akan berpisah. Allah berikan 2 jalan, surga dan neraka. Surga neraka tempati kamu, mana yang suka pilih olehmu. Surga neraka tempati kamu, mana yang suka pilih olehmu. 2, 1 surga, 1 neraka.
surga dan neraka Allah hanya memberikan dua. Tinggal awak waktu ingin masuk surga atau mencari Ustaz Maulana boleh. Di sini ada ongku Nazir, di sini ada ongku Dani, di sini ada ongku Awak. Boleh, alhamdulillah. Punya boleh dalam semua yang punya sekan nomor. Kapan ialah neraka boleh. Tapi tidak kamu larang, bukan neraka lah. Oh yang boleh neraka semua. Emang surga itu nak tawa. Basamu di sini mencari waktu jahidu fisabilillah, berjuang di jalan agama Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan diri dan harta dan dengan diri kita. Kenapa? Allah nak tawar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang beriman, hal anukum ayat tijarah, maukah kalian ditawarkan sebuah perniagaan, satu usaha, satu aktivitas, di mana aktivitas itu tunjikum min adzabin alim, mampu menyelamatkan kamu di akhirat dari ancaman azab Allah Subhanahu wa taala. Tinggal jawab. Ini kita cari-cari masjid dalam lelangan, surau dalam mulai sepi, pengajian-pengajian yang dicintai hanya orang-orang lansia alias kaum-kaum tua atau siswa-siswa itu nanti tinggalin. Padahal alih dulu mungkin waktu sedang corona dawak tidak mengaji surau langang masjid tutup wajar awak corona takut cameh resah gelisah salunya sampai salunya tutui tidak keparok salunya tutui muncul hidung lengan balobang salah betul padahal corona itu teman sejati awak. Aku corona itu pasar kopi, rokok, nasi. Naik peribad PSBB, capek salunya, mengalir tidak boleh, keluar rumah tidak boleh, awak di rumah seorang ahli. Yang terjadi. Padahal PSBB itu titip cari bini, mau nggak? Titip cari bini. Karena ada usaha itu. Tapi sekarang tak ada lagi PSBB. Hari ini tak ada lagi corona. Kenapa kita lengah? Kenapa kita lalai? Bagi rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mah, harta yang mah, usaha yang mah, aktivitas yang mah yang membuat kamu lalai dan luput dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini Allah, sesungguhnya aku Tuhanmu, kata Allah. Kata Allah Ta'ala, kemudian Allah berkata, ini ma'akum, aku selalu bersama kamu. Kenapa kita lalaikan Tuhan? Kenapa kita lalaikan Tuhan? Kenapa kita taat ke Tuhan? Padahal jalan tasawuf murah, jalan neraka mahal, orang lebih ketujuan mahal daripada orangmu murah. Baik ke masjid tidak pakai bayar, orang sedang ngaji gratis malas, dengan pengajian gratis malas. Tapi ketika di neraka, kapai nonton organ kuno putih, organ tunggal, organ tunggil, organ tunggul, aduk putih, tapi menalawa pariwisata refreshing barangkali, danau teh, danau bawah, danau singkarah, danau meninjau, hari angin, hari dingin, jam dadak, dari siapa mungkin lampu padang, pakai atas, pakai laluria, pakai kata, lihat satu tapi pariwisata, tujuan sehingga sangat tidak. Jalan ke neraka mahal, tapi kita senang. Jalan ke surga semua, tapi payah. Persoalannya apa? Apa yang membuat mahal jadi murah dan murah jadi mahal? Adalah nafsu. Dalam nafsulah ke depan, tidak ada yang sulit. Walaupun mahal akan jadi murah. Tapi ketika nafsu mengarahkan kepada keburukan, maka pada saat itu dia berjuang untuk selalu meninggalkan kebenaran. Dan alhamdulillah pada hari ini, alhamdulillah pada hari ini, pada sore yang berbahagia ini, dari seluruh kita yang berhadir, setiap rumah, setiap pekerjaan kita tinggalkan, kita berkumpul untuk taklim, untuk belajar pengisian rohaniah. Insya Allah
Mudah-mudahan sadonya masuk saru. Amin ya rabbal alamin. Sudah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa